Pemirsa, pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang menyebut Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama menuai kontroversi. Sejumlah pihak menyayangkan pernyataan Menak. Yakut Khalil tersebut dinilai tidak etis. Namun Yakut Khalil berdalih pernyataannya itu disampaikan di dalam forum internal untuk memberikan semangat kepada para santri sehingga dinilainya wajar-wajar saja. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas kembali menyulut polemik di masyarakat. Ia menyebut bila Kementerian Agama merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama, bukan untuk umat Islam secara umum. Hal itu disampaikan Gus Yakut dalam webinar yang diunggah oleh kanal YouTube TVNU 20 Oktober lalu. Pernyataan itu pun sontak menuai kritik tajam, salah satunya dari Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir. Menurutnya, Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara adalah milik semua dan tidak bisa dikuasai atau disebut menjadi hadiah bagi satu kelompok saja. Ia menyayangkan masih ada saja elit politik yang tidak dewasa dalam bernegara. Namun, Yakut menilai pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, pernyataan tentang Kemenak hadiah negara untuk NU disampaikan untuk internal para santri. Tujuannya untuk memberikan semangat kepada para santri. Saya sampaikan di forum internal. Ya, di forum internal. Intinya adalah memberi semangat kepada para santri, pada pondok pesantren. Ya, itu sama kira-kira ketika kalian semua ini dengan pasangannya masing-masing melihat rembulan gitu di malam hari bilang, "Dek, dunia ini milik kita berdua. Yang lain cuma ngekos." Salah itu? Saya tanya, salah nggak itu? Enggak. Salah nggak itu? Saya tanya dulu. Kalian jawab dong. Kalau nggak saya nggak terusin. Enggak kan? Enggak. Itu karena internal, ya, karena internal. Nah, sekarang bisa dibuktikan klausul kedua. Ya, kita lihat. Apakah ada kebijakan Kementerian Agama ini yang diuntukkan hanya untuk NU? Tidak. Afirmasi semua agama kita berikan hak secara proporsional terhadap Kementerian Agama. Selain itu, Yakut mengaitkan hal itu dengan peran perwakilan NU dalam mendamaikan tokoh-tokoh bangsa saat penghapusan 7 kata di Piagam Jakarta. Menurutnya wajar bila sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kementerian Agama. Tim TV One mengabarkan. Sejumlah pihak menilai pemirsa pernyataan tersebut dinilai kuranglah elok atau kurang pantas. Meskipun tadi kita sudah menyimak ada pembelaan dari Menteri Agama. Lantas akan seperti apa bentuk Kementerian Agama ke depannya dalam kepemimpinan Menteri Khalil Kaumas? Apakah semua jabatan harus dipegang oleh orang NU? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada cendekiawan Muslim, yaitu ada Pak Azumardi Azra dan juga Ketua PBNU Pak Marsudi Syuhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama wabarakatuh. saya ingin ke Pak Marsudi Syuhud terlebih dahulu. Respon Anda menilai soal statement dari Menteri Agama bahwa Menteri Agama adalah jatah dari NU, jatah dari pemerintah untuk NU. Ya, itu sesungguhnya kalau setiap organisasi mempunyai kronologi sejarahnya masing-masing. Nah, kronologi sejarahnya masing-masing itu kalau tadi juga dikaitkan dengan 7 kata, itu kan dulu tanggal 1 Juni 1945 ketika Pancasila itu sudah dirumuskan oleh tim 9, termasuk di dalamnya ada Kiai Haji Wahid Hasyim, itu masih ada sekelompok yang belum menerima itu, yang kemudian diserahkan itu untuk dibahas kembali. Dan ketika tanggal 22 Juni 1945, maka jadilah susunannya itu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Nah, ketika demikian jadilah perdebatan yang panjang dan sengit. Ketika demikian, maka kemudian tim 9 pun menghadap kepada Hadratus Syekh. Lah, karena ada dikhawatirkan ada perpecahan, maka Hadratus Syekh pun ketika disampaikan
ini baiknya tetap ada 7 kata itu atau memang tidak harus ada 7 kata itu sudah cukup, tidak perlu ada 7 kata. Nah yang demikian kemudian Hadratus Syekh itu melakukan istikharah dengan beberapa amalan-amalannya, membaca Quran dan lain-lainnya seperti tradisinya orang NU. Kemudian Hadratus Syekh menyampaikan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim, putranya, ini cukup walaupun tidak pakai 7 kata. Nah ketika demikian maka tanggal 3 Januari mengusulkanlah NU untuk bagaimana ada Menteri Agama, walaupun di Timur Tengah itu namanya nggak ada Menteri Agama, tapi usulan dari NU itu begitu. Oke, jadi ingin ketika memberikan begitu maka Pak Marsudi, Kementerian Agama didirikan. Oke, jadi awal mulanya begitu Kementerian Agama didirikan karena adanya NU, peran NU di situ. Jadi Pak Marsudi, menurut Pak Marsudi sah-sah saja apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, menurut begitu sejarahnya ya? NU. Menurut sejarah. Tapi kalau menurut realisasinya sekarang kita sudah terdiri dari berbagai macam agama, apakah sah saja? Begitu. Nanti dijawab ya Pak Marsudi ya. Bagaimana tanggapan Anda usai kita menyimak bersama-sama pemirsa kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin kembali ke Pak Marsudi Sud. Pak Marsudi, kalau tadi kan berbicara dari awal konteks NU berkontribusi bagi Indonesia, tapi kita ingin tahu dari sisi kenegarawanan, menurut Anda seperti apa? Apakah pantas Menteri Agama menyampaikan hal tersebut, Pak Marsudi? Ya mestinya kalimatnya itu terbalik itu. Mestinya dari NU untuk bangsa, dari NU untuk seluruh bangsa di Indonesia. Itu mestinya kalimat yang benar begitu. Karena ketika sebaliknya itu menjadi negatif buat NU-nya juga. Apa negatifnya? Ya minimal persepsi orang itu seluruh apa kegiatan Kementerian Agama untuk NU semua, itu kan begitu kan, padahal kan tidak. Itu. Tapi persepsi-persepsi yang ada di masyarakat menjadi demikian gitu. Maka menjadi pemimpin publik itu ketika ngomong yang bisa masuk di publik ya memang harus hati-hati, itu intinya. Meskipun disampaikan bahwa ini adalah dalam forum internal begitu ya? Ya internal hari ini, wong faktanya juga dipublikasikan tetap saja menjadi barang publik. Itu. Oke, nah, baik. Ketika barang publik ini, ya itu kan mestinya hal-hal yang seperti kiai-kiai zaman dulu saja menyampaikannya usaha-usaha NU untuk mendirikan dan negara ini bagaimana biar aman itu tujuannya adalah dari NU untuk bangsa, jangan dibalik gitu. Oke, baik, kita karena dapat kalau poinnya. dibalik menjadi Ada publik menilainya negatif. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Azumardi. Pak Azumardi, melihat apa yang disampaikan oleh Menak, kemudian juga respon dari PBNU dengan cara berpikir seperti itu, akan seperti apa Kementerian Agama selanjutnya kalau menurut Anda? Karena kan Kementerian Agama itu kan harus bersifat plural, nggak cuma satu golongan aja, nggak cuma Islam aja, nggak cuma NU aja, tapi kan bisa menimbulkan persepsi yang agak salah dari masyarakat dengan statement ini. Pak Azumardi. Ya, saya kira pernyataan itu seperti yang dibilang oleh juga Kiai Marsudi itu mungkin saya kira kurang proporsional lah. Memang Menteri Agama tadi sudah memberikan klarifikasinya ya. Alangkah lebih elok kalau klarifikasi itu satu, yang pertama disertai dengan permintaan maaf ya. Karena apa? Karena ini sudah terlanjur menimbulkan kegaduhan ya, yang nggak perlu sebetulnya. Di antara ya kalangan umat Islam lah itu gaduh ya, menimbulkan pada pandangan yang kita nggak enak lah membacanya, mendengarnya itu nggak enak gitu. Jadi oleh karena itu sumbernya kan dari pernyataan Menteri Agama. Jadi oleh karena itu pada tempatnya kalau Menteri Agama minta maaf kepada publik karena terlanjur menimbulkan kegaduhan. Yang kedua saya kira perumpamaan yang diambil dalam klarifikasi itu suami istri saya kira juga nggak pas, seperti tadi disinggung oleh Pak Kiai Marsudi. Itu di dalam kamar urusan private ya kan. Kalau sekarang kalau di depan banyak itu anak-anak santri NU ya itu sudah jadi publik dia. Apalagi zaman media sosial ini ya kemudian beredar ke sana sini gitu. Jadi
oleh karena itulah maka kemudian saya mendukung tadi yang dikatakan oleh Kiai Marsudi ya, bahwa para pejabat ini harus hati-hati lah gitu di dalam mengeluarkan pernyataan ya, mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan macam-macam lah, bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan konflik, apalagi kemudian ini kan intra umat Islam ya. Kalau menurut saya sih Kementerian Agama itu untuk semua umat beragama, apapun, bukan hanya orang Islam ya, tapi juga agama-agama lain, itu juga semua ada representasinya diakomodasi di Kementerian Agama. Jadi itu bukan Kementerian Islam, apalagi Kementerian NU juga nggak pas lah gitu ya. Jadi kita kembalikan kepada proporsi yang sebenarnya, itu adalah Kementerian Agama minimal untuk yang 6 itu ya kan. Yang sudah dilayani oleh negara, 6 agama itu. Pak, ini kan di luar sudah menimbulkan kegaduhan. Kalau Bapak tadi berkatakan haruslah meminta maaf lebih elok begitu. Apakah meminta maaf sudah cukup atau mungkin ada cara-cara lain? Tapi nanti dijawab ya Pak Zumardi ya. Kita harus iklan terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.